Dengan mengendap-endap, seorang warga berhasil menangkap seekor ular sanca kembang dengan tangan kosong di dekat sebuah kandang ayam warga Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, Rabu siang. Setelah ditangkap, terlihat perut ular sepanjang 4 meter ini membesar, diduga usai memakan ayam milik warga. Oleh warga, ular kemudian dimasukkan ke dalam gentong plastik. Petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Lampung tiba ke lokasi dan kemudian mengukur ular. Ular ini memiliki panjang hampir 4 meter. Proses evakuasi ular berlangsung sekitar 1 jam dan segera dibawa pergi sebelum terjadi kerumunan warga yang ingin melihat. Menurut warga, sekitar 25 ekor ayam dan bebek warga hilang diduga dimangsa ular sanca yang diketahui berjenis kelamin betina itu. Namun warga mengatakan sempat melihat satu lagi ular sanca yang sampai saat ini masih dicari. 3 meter lebih. 3 meter lebih. Itu kabarnya ada 2 ular ya? Iya, kabarnya sebenarnya ada 2 ular. Waktu itu pernah ngabisin bebek di tempat Umi ini yang dagang. Habis pokoknya hampir ini tuh hampir tiap malam waktu itu sempat minta tolong juga sama warga, cuma keburu kabur, bapak itu nggak kuat nariknya. Menurut perkiraan warga, ular sanca kembang masuk ke pemukiman dari aliran sungai di dekatnya. Ular itu sudah diserahkan ke BKSDA Lampung dan akan dilepas liarkan ke habitatnya di kawasan hutan Tahura Wan Abdurrahman. Robila Stem melaporkan dari Bandar Lampung. Warga di Lampung Tengah sangat akrab dengan kondisi jalan rusak. Bagaimana tidak, sebagian besar wilayah ini jalannya mengalami rusak parah namun tidak kunjung diperbaiki. Seperti yang terlihat di Jalan Seputi Banyak, Lampung Tengah pada Rabu siang, jalan milik pemerintah Provinsi Lampung ini rusak namun tidak juga diperbaiki. Kendaraan truk dan mobil pribadi tampak terseok-seok saat melintasi jalan ini. Badan jalan aspal nyaris tidak terlihat lagi, berganti dengan tanah yang berlubang. Seperti ini Pak, sebagai pengguna jalan. Sebetulnya ya harus harus diperbaiki lah. Ini kan jalur utama lah. Siap. Kira-kira mengganggu waktu nggak Pak? Ya jelas ganggu waktu. Seharusnya dari belakang ke sini hanya jarak 10 kilo kan seharusnya hanya 3/4 jam. Iya. Ya. Kemudian Pak, harapannya apa ini? Ya selekasnya lah. Pemerintah daerahnya itu harus memperhatikan. Jalan rusak ini terjadi di wilayah 6 kecamatan di Lampung Tengah, yakni Kecamatan Seputi Banyak, Rumbia, Putra Rumbia, Bumi Nabung Timur, Seputi Surabaya, dan Kecamatan Bandar Surabaya. Buruknya kondisi jalan sudah terjadi selama puluhan tahun, meski Gubernur Lampung sudah berkali-kali berganti, mulai dari Gubernur Sahrudin ZP selama 2 periode, Gubernur Ridho Fikardo, dan saat ini Gubernur Arinal Junaidi. Namun jalan di sepanjang wilayah ini tidak juga kunjung diperbaiki. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Musim panen cabai kali ini tidak disambut baik oleh para petani di Lampung Tengah. Salah satunya adalah Sutanto, petani cabai di Kampung Tanjung Pandan, Kecamatan Bangun Rejo, Lampung Tengah. Meski kondisi tanamannya sangat baik dan buah tanamannya banyak, namun harga cabai saat ini malah turun drastis. Harga cabai di tingkat petani yang dibeli agen di kisaran Rp11.000 per kilogram. Harga tersebut sudah turun lagi dibandingkan dengan pekan sebelumnya yang masih di kisaran Rp15.000 per kilogram. Meski hasil panen melimpah, petani cabai mengaku masih rugi. Pasalnya harga cabai Rp11.000 per kilogram tidak sebanding dengan biaya operasional tanam dan ongkos saat panen.
Yang tadinya harga 15, sekarang jadi 11.000. Terakhir itu 11.000. Itu udah berapa hari itu mengalami penurunan? Kemarin, baru sekitar 2 apa 3 hari ini Mengalami penurunan. ya. Biasanya kita kalau sistem jual cabenya ini seperti apa ini? Kalau kita sistemnya pengepul datang langsung ke lahan, jualnya ke pengepul. Ke pengepul ya? Iya. Biasanya Modal biaya menanam, perawatan tanaman cabai hingga masa panen per hektarnya mencapai sekitar 40 juta rupiah. Dengan modal besar tersebut, para petani cabai pesimis akan mendapatkan untung. Mereka berharap kepada pemerintah agar segera mencarikan solusi mengatasi harga cabai murah. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Gedung Multazam di dalam lingkungan Asrama Haji Lampung di Raja Basa Bandar Lampung akan difungsikan sebagai rumah sakit darurat COVID-19. Rabu siang persiapan gedung untuk dijadikan rumah sakit telah dimulai. Sejumlah ruangan berisikan ratusan kursi yang biasa untuk melakukan pertemuan dengan jemaah calon haji mulai dikosongkan. Untuk sebagian ruangan yang kosong sudah diisi dengan tempat tidur lengkap dengan fasilitas lainnya seperti televisi, mesin pendingin ruangan, dan lainnya. Rencananya rumah sakit untuk pasien COVID-19 di lingkungan asrama haji ini akan mulai dioperasikan pada akhir bulan ini dengan kapasitas sekitar 100 tempat tidur untuk merawat pasien COVID-19. Kalau biasanya normal untuk jamaah haji itu kan masing-masing kamar ada 4 bed. Tetapi kalau umpamanya digunakan mungkin sekitar 100-an ya berarti ya, karena nggak bisa kan satu kamar 4 bed kalau untuk kesehatan ya, minimal itu atau maksimal itu 2. Jadi sesuai kebutuhan, artinya kalau memang dibutuhkan di 5 lantai ini sekitar 100 orang kapasitasnya untuk secara bertahap ya. Asrama Haji Lampung ini nantinya akan digunakan untuk merawat pasien COVID-19 dengan gejala sedang dan berat. Selain ruang perawatan, juga disediakan ruang instalasi gawat darurat atau IGD. Kebetulan dari asrama haji ada kerjasama, kemudian kita dengan kondisi ini untuk membuat ruang asrama haji ini menjadi beberapa ruang perawatan seperti ICU, HCU, dan IGD. Dari data Dinas Kesehatan Lampung, jumlah tempat tidur di seluruh rumah sakit rujukan pasien COVID-19 sebanyak 1.943 unit. Jumlah itu jauh dari kata cukup untuk merawat pasien COVID-19 saat ini. Pada Rabu siang, kasus aktif COVID-19 di Lampung sebanyak 6.543 orang, sehingga sekitar 4.600 warga yang terpapar COVID-19 tidak dirawat di rumah sakit atau diminta menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.